Nah, suaranya mendem itu. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas tentang membangun komunikasi yang sehat. Bapak Ibu, selama 2 bulan terakhir kita melihat bagaimana dari firman Tuhan ada cara-cara di mana kita bisa mengatasi luka kita. Kali ini kita akan membahas tentang, kemarin kita sudah bangun empati, dan sekarang kita bagaimana bangun komunikasi yang sehat agar kita bisa terhindar dari kesalahpahaman, dari luka-luka hati kita, dan kita sendiri pun tidak menyebabkan itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita menyadari bahwa luka-luka hati itu disebabkan pasti karena orang lain. Nah, kenapa ada orang lain? Karena ada komunikasi. Kita tak mungkin terluka kalau tinggal di gunung. Mustahil. Beruang makan kita nggak akan luka hati sama beruang. Kenapa? Karena itu beruang, bukan orang. Kita dipatok ular, Bapak Ibu, berbisa, dan kita hampir mati. Kita nggak bilang, Tuhan, aku terluka karena ular itu menggigit aku. Enggak. Kita terluka karena itu binatang. Kita selalu terluka karena melibatkan orang. Kita tak pernah terluka di dalam kekosongan sendiri di dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu kita belajar berkomunikasi, kita menyadari bahwa cara kita berkomunikasi itu bisa menyebabkan kita itu menimbulkan luka-luka hati dan juga menimbulkan konflik-konflik di dalam diri kita. Tapi kenapa harus bahas komunikasi gitu loh? Bukankah kita udah kayak 20 tahun gitu loh, Pak Bu ya? 30 tahun komunikasi loh. Tiap hari ngomong pakai bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Apa susahnya komunikasi? Nah, Bapak Ibu, kita ambil contoh kayak berdagang lagi, Bapak Ibu. Orang yang sudah berdagang 30 tahun apakah jago berdagang? Belum tentu. Berapa banyak teman-teman kita bangkrut total. Sudah berapa orang yang kita lihat mencoba usaha gagal, mencoba usaha gagal, mencoba usaha gagal. Ada orang jualan bahkan nggak ngerti apa yang konsumennya mau, bahkan nggak ngerti pangsa pasarnya ini apa cocok atau enggak, begitu loh. Nah, Bapak Ibu, hanya karena berdagang 20 tahun, 30 tahun, Bapak Ibu beberapa darahnya darah dagang nih. Orang tua dan keturunan darah dagang. Tak berarti kita akan jago dagang. Modalnya ada, tapi nggak berarti kita jago. Keluarga saya darahnya guru, ngajar semua. Tapi tidak berarti kalau saya tidak mengembangkannya, saya akan jago ngajar. Itu kemustahilan. Komunikasi juga sama, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ngomong, komunikasilah. Kalau lagi konflik kan, ngomonglah. Tapi kan nggak semudah itu ya, Ferguson. Gitu loh. Komunikasi itu nggak semudah itu. Karena itu, komunikasi kita akan pelajari. Nah, di bulan Januari Februari, saya sedang berbicara dengan trainer, namanya Pak Guru Sowazuan Simbolon. Dia magister teknik dan magister teologi juga. Ya, mudah-mudahan nanti habis ini saya bicara sama pengurus, mudah-mudahan nanti dia bisa training kita setelah ibadah selama 4 kali, Bapak Ibu. Jadi ini trainer dari BIC, karena teman sendiri dan karena pelayanan, harga bisa cincai ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama skillnya, tapi nanti Januari Februari. Jadi beberapa waktu ini yang saya akan tolong Bapak Ibu, bagaimana kita memahaminya dulu, konsepnya, cara berpikirnya, dan Alkitabnya. Itu Januari Februari ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berkaitan komunikasi ini ada banyak gitu. Pusing kalau kita mau bahas semua. Jadi saya akan bahas, kita hanya 2 saja. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara, Yakobus memberikan contoh kepada kita bahwa saat kita menghadapi situasi yang memicu konflik atau situasi yang melukai hati kita, respons alami kita biasanya ngomong. Waktu kita ngomong, itu muncul selalu dari pikiran kita terlebih dahulu. Orang bilang, wah saya itu lebih cepat ngomong, kurang mikir. Sebenarnya enggak. Bapak Ibu, pikiran kita itu sepersekian detik. Kan orang bilang, aduh mohon maaf ya, saya memang selalu kalau ngomong tuh kelepasan, kecepatan ngomong daripada mikir. Bapak Ibu tuh mustahil. Pikiran kita itu bisa memproses informasi 0,00001 detik. Jadi kalau kita keceplosan ngomong, itu memang muncul dari pikiran kita dan hati kita. Jadi itu nggak ada yang namanya keceplosan. Itu ada di hati kita dan di pikiran kita. Nah, waktu Yakobus 1 ayat 19, dia mengingatkan, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Ketika kita menghadapi situasi yang memicu konflik, nah ini yang bisa terjadi. Berikan waktu terlebih dahulu kita mencerna, memproses informasinya, ya Bapak Ibu. Proses informasi. Loh, kok hilang ya? Oh, ini contohnya langsung. Maaf. Nah, jadi di poin pertama ini kita akan melihat
bedakan fakta dan asumsi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi poin nomor 1 ini hanya 2 saja. Bedakan fakta dengan asumsi. Fakta adalah sesuatu yang kita lihat langsung dengan panca indera, dengan mata. Saya langsung lihat. Saya lihat Pak Afwi sedang memegang pena dengan pulpen dan catatan di tangan kanannya. Saya sedang fakta. Asumsi saya apa? Dia sedang mencoba merenungkan atau mencatat apa yang dia dapat dari khotbah. Itu kan asumsi. Betul ya? Asumsi lain adalah saya melakukannya, saya mencatat biar nanti dosen lihat saya serius. Karena saya ngantuk. Jadi pura-pura aja begini gitu. Ya, harga diri lah ya kan. Ya biar dilihat bagus gitu loh. Pura-pura nyatat. Walaupun kita catat apa? Kosong. Saya ingat dulu kalau geografi sejarah Pak Bu, kan ada dosen-dosen, ada guru-guru tuh yang ya, jadi kemerdekaan Republik Indonesia tahun sekian, ya kita melihat bahwa ada Soekarno, Hatta, dia jabarin, suruh suaranya pelan, sama sekali nggak ada semangat. Jadi ya teman-teman ya, Soekarno enggak. Terus kita catat kan pelajaran geografi sejarah, saya ingat tuh guru-guru yang luar biasa. Aduh Pak, nggak ada cara lain ya, gitu loh. Terus kita nyatat, ya udah nyatat aja, nyatat sambil begini-begini, Bapak Bu. Kemudian nanti kalau saya diperiksa catatannya, isinya coretan. Nah jadi asumsi berpikir adalah apakah beliau mencatat atau tidak. Bedakan fakta dengan asumsi. Pahami ini dulu Bapak Ibu ya dalam komunikasi. Fakta sesuatu yang kita lihat dengan panca indera, sesuatu yang kita dengar dengan telinga. Kita ambil contoh. Contoh pertama, istri berkata, kamu sibuk terus, gak ada waktu buat keluarga. Suami ngomong, aku kan kerja juga buat kita, jangan bilang aku gak peduli sama keluarga. Oke, nah Bapak Ibu, apa fakta? Bapak Ibu coba perhatikan respons istrinya ya, jangan respons suaminya dulu. Apa respons istrinya? Apa yang kemungkinan istrinya lihat, Bapak Ibu? Yang dia katakan apa dulu nih? Apa yang dia katakan? Wanita ini berkata bahwa suaminya sibuk. Oke, kumpulkan faktanya. Apa maksudnya sibuk? Apa maksudnya sibuk Bapak Ibu? Sibuk artinya macam-macam. Dia bisa pulang jam di atas jam 10. Istrinya mengatakan itu sibuk. Ada beberapa lagi kemungkinan. Suami ini tiap kali mau acara keluarga, dia selalu cancel last minute. Ngomong bilang, sorry, aku ditelepon bosku ada kerjaan. Dia ada sibuk. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini harus diperjelas. Faktanya apa? Sibuk ini apa? Oke ya. Sibuk. Ada kata terus. Pertanyaannya adalah, ini fakta atau asumsi? Kata terus ini. Kamu selalu sibuk. Kamu tidak pernah mengurus saya. Kata selalu dan tidak pernah itu asumsi, bukan fakta. Kita hitung kalau fakta, dalam 30 hari seorang bapak bekerja, berapa kali dia cancel jadwal untuk makan bersama keluarga. Misalnya setiap malam kita komitmen ya, tiap malam kita makan sama keluarga. Dalam 30 hari, dia berapa kali tidak makan sama keluarga? Kalau dia 10 kali tidak makan sama keluarga, apakah terus? Gunakan kata ini nggak Bapak Ibu? Kalau dia cuma 10 kali dari 30 hari. Coba, fakta nih. Belum dong, 10. Kamu selalu sibuk. Setelah dihitung-hitung, dalam 1 bulan, dia hanya 10 kali tidak janji ketemu makan malam seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Cuma 10 kali. Selalu. Itu bukan fakta. Yang harus kita sebut adalah dia 10 kali 10 kali melanggar janji untuk makan malam dalam 1 bulan. Berarti bukan selalu. Kamu tidak pernah jawab chat aku. Istri ngomong kepada suami agak jarang biasa suami ngomong itu ke istri. Biasanya wanita ngomong itu kepada pria. Kamu balas jarang. Kamu tidak pernah balas chat aku. Pertanyaannya adalah, sudah berapa kali dia ngechat total seumur hidupnya dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun? Gak usah 1 bulan, dalam 1 minggu. Kita ngechatan 100 kali.
Ya dong, kalau udah pacaran atau suami, kalau suami istri mungkin cuma 10 kali ya. Kalau pacaran udah 100 kali. Dalam 100 kali, dia tidak membalas chat sebanyak 20 kali. Selalu nggak? Nggak selalu. Hanya 20 kali dari 100. Tapi, kita campurkan antara fakta dengan asumsi. Kita bahkan nggak jelas. Mana yang fakta dan mana yang asumsi. Nah, gara-gara suaminya sibuk, si wanita ini berkata dan berasumsi kamu tidak ada waktu buat keluarga. Itu asumsi, bukan fakta. Faktanya adalah dia memang sibuk. Dia tidak datang, dia tidak pulang di bawah jam 10 setiap kali hari Sabtu. Tiap kali hari Sabtu, jadi dalam 1 bulan 4 kali Sabtu harusnya ada waktu jalan-jalan sama anak sama istri, tapi dia tidak pernah tuh dalam 1 bulan terakhir 4 kali. Yang mungkin setelah faktanya kita lihat dalam 1 tahun, kebetulan lagi bulan ini lagi bulan mau tutup tahun, misalnya Desember, tutup buku tuh stres. Tiap Sabtu libur malah kerja. Padahal dari Januari sampai Oktober dia selalu, hampir selalu, atau 80% waktunya selalu tepat. Tapi otaknya tuh udah mikir, kamu selalu sibuk. Oke ya, ada asumsi kamu nggak ada waktu buat keluarga. Ini asumsi. Oke ya, Bapak Ibu, contoh pertama. Contoh kedua, lihat kata-kata teman pertama, Bapak Ibu. Kamu jarang banget ikut nongkrong sama kita sekarang. Kayaknya kamu nggak betah lagi sama kita ya. Oke, faktanya apa? Ingat nomor teman 1, nggak usah lihat teman-teman 2, teman 1. Apa fakta dari kata teman 1? Temennya jarang nongkrong, itu fakta. Kita hitung dalam 1 bulan kita mau ketemu nongkrong berapa? Sebulan sekali. Terus kamu jarang nongkrong, woi kita baru ketemu 2 bulan, kita sebulan sekali ketemu, jarang nongkrong lah, kita memang ketemu cuma sekali sebulan. Oke ya, Bapak Ibu, faktanya aja udah nggak beres. Oke ya, jadi Bapak Ibu perhatikan, faktanya adalah ikut nongkrong, tapi harus dicek lagi nih, jarang ini artinya apa? Kata selalu, kata tidak pernah, kamu tak pernah perhatian. Saya paling jengkel Bapak Ibu udah dengar itu. Oh, kamu selalu lupa. Nah, saya mudah lupa Bapak Ibu. Tapi 50%, saya mungkin sekitar 30-40% waktu saya suka lupa. Apakah saya selalu lupa? Tidak. Selalu lupa artinya apa? 100% tiap kali. Itu selalu lupa. Nah, kamu tidak pernah. Kata tidak pernah itu kata yang menyerang. Tak ada orang di sini yang tidak pernah. Kamu tak pernah sayangin aku, Pak. Loh bapaknya bingung. Apa tidak pernah? Gue mau nikah aja gue sayang kamu. Gue ngasih uang bulanan itu karena aku sayang kamu. Terus istrinya ngomong kamu tidak pernah. Kata tidak pernah, kata-kata berbahaya. Selalu tidak pernah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kamu jarang ini artinya apa? Faktanya orang ini memang tidak ikut nongkrong. Yalah itu fakta dong. Asumsinya apa asumsi dia? Kenapa dia nggak ikut nongkrong? Mana asumsinya Bapak Ibu? Tafsirannya apa? Asumsi dia apa? Kamu tidak betah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak tidak ketemu sama teman kita? Pernah ya, mungkin kita lagi biasanya kenapa dalam situasi apa kita itu tidak nongkrong sama teman kita? Kerjaan, kuliah, pacar lagi berantem, sorry gue nggak bisa nongkrong, gue stres gitu loh, mau ketemu sama lu gue nggak bisa, macet parah, lagi muales banget, masa harus nongkrong di Jakarta Barat dari Jakarta Selatan? Saya barusan dari Bekasi naik motor 1 jam 10 menit, aduh ya ampun, nongkrongnya di Bekasi, lo nggak bisa cari jalan lebih dekat. Bapak Ibu, ada banyak asumsi yang bisa terjadi. Ini asumsi orang nih, kayaknya kamu lagi nggak betah sama kita. Nah, sekarang dalam komunikasi yang lebih parah ini Bapak Ibu, sebentar ya, ini saya jelasin. Yang paling parah biasanya kita tuh kayak begini. Ininya kita nggak ngomong. Ngomongnya gini, ibu udah jarang lagi ya ke gereja. Asumsinya ada di otak saya, tapi saya nggak ngomong. Ini lebih sadis lagi. Kita nggak tahu apa yang dipikiran orang. Nah, kita biasanya ada pikiran ini nih di balik kita. Pakai kaos ya ke gereja ya. Pakai sendal jepit ke gereja.
Ada kalimat lain kan? Kamu tidak menghargai Tuhan. Sekarang pertanyaannya, orang pakai sendal jepit datang ke gereja hanya karena tidak menghargai Tuhan nggak? Belum tentu. Dia baru beli sendalnya hancur. Benar-benar dia nggak punya sendal. Dia hanya punya 2 sendal bagus sama sendal jepit. Mau ke gereja pakai apa? Sendal jepit kan? Jadi asumsi kita berpikir, wah orang nggak menghargai Tuhan. Aduh, ini orang ini tidak serius ini. Wah, orang ini kok begini? Wah, orang ini nggak begini. Bedain fakta dengan asumsi. Ya, kita kasih contoh lagi, pelan-pelan. Lihat perkataan cewek, mana fakta, mana asumsi. Di sini fakta dan asumsi saya buat dalam satu kalimat. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita nggak ngomong asumsi kita. Dan kemudian ini yang buat kita sakit hati dan buat orang lain sakit hati biasanya. Oke, mana fakta, mana asumsi dari cewek ngomong ini katanya? Ada 2. Faktanya apa? Batalin janji. Ya memang fakta kan? Pak, kita ketemu ya hari Senin. Oke, kemudian hari Senin, Pak, maaf, saya nggak bisa. Faktanya ya, saya batalin janji. Ya itu faktanya itu. Itu fakta, batalin janji. Nah, kadang-kadang ingat-ingat, hati-hati nih, kita selalu ngomong, Pak Per, kamu sering banget ya batalin janji sama saya ya. Kamu lagi nggak, terus habis itu kita ada asumsi nih, kamu nggak perhatian. Tapi kita biasa nggak ngomong nih laki-laki nih atau ibu-ibu nih. Kamu kok sering banget ya batalin janji sama saya? Langsung. Cuma kita nggak ngomong asumsinya. Sering, apa arti kata sering? Pertanyaannya harus berapa kali saya buat janji dengan Pak Afui? Anggaplah 10 kali dalam waktu 6 bulan. Berapa kali saya batalin janji? 3 kali, misalnya. Pertanyaan saya, 3 kali dari 10 sering atau sekali-sekali jarang? Masih kategori jarang, bukan sering. Tapi faktanya kita udah nggak beres. Kamu sering. Nah, diperparah sama asumsi. Asumsinya yang mana Bapak Ibu? Asumsi si cewek ini apa? Asumsi cewek ini? Kamu nggak serius. Kamu nggak serius sama aku. Loh, apa hubungannya batalin janji sama kamu nggak serius? Pak Per, kita buat janji, tapi saya nggak serius, saya nggak datang di janji itu dan saya tidak nepatin janji sama teman saya. Dan kita berpikir, oh kamu tidak menghargai waktu saya. Rupanya kita ada perbedaan kepribadian. Nah ini nanti kita harus bahas. Perbedaan kepribadian ada orang-orang yang sudah mengatur jadwal itu jauh-jauh hari. Saya itu tipe orang yang bukan ngatur jadwal jauh-jauh hari Bapak Ibu. Saya buat kalender dan di Google, tapi saya ikut lihat itu sebagai gambaran umum. Nah bagi kita, kalau mau buat janji seminggu sebelumnya dong, ya kan? Nah, jadi kalau dia sudah plot di hari itu, ya kamu harus nepati apapun yang terjadi. Karena dalam hidupku aku selalu begitu. Nah, jadi tapi dia mikirnya adalah, oh kamu tidak menghargai waktu saya. Terus kayak, bentar. Apa yang terjadi? Nah, ini nanti kita lihat di poin 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi bedain dulu nih fakta sama asumsi. Fakta. Ibu A berkata, saya lagi mau makan ke bawah. Terus udah makan 1 nih Pak Bu, saya mau ngambil yang kedua lah, lapar lah, kan porsinya dikit. Terus saya ambil. Terus nanti Ibu Sri ngomong misalnya, loh makannya 1 orang 1 ya. Faktanya apa? Faktanya ya memang 1 orang 1 kotak makanan Bapak Ibu. Nah, si Periadi bisa berpikir, oh iya Bu. Oke ya, Periadi ngomong, oke Bu. Periadi menjawab oke. Tapi ada asumsi di balik itu, biasanya. Semua orang punya asumsi yang berbahaya. Nanti saya jelaskan di poin kedua. Biasanya asumsinya apa? Oh, dia itu mempermalukan saya ya. So, itu kok bisa mempermalukan? Bisa. Contohnya begini. Ibu Sri tadi ngomongnya kayak gitu ya. Kalau Ibu Sri bukan ngomongnya gitu ya. Apa tadi? Langsung makannya 1 orang 1 ya. Suaranya gak kenceng. Ada 8 orang di bawah. Oke. Yang mendengar Ibu Sri ngomong gitu ke saya karena saya mau ngambil kotak yang kedua. Faktanya Ibu Sri hanya berkata, lause makanannya 1 orang 1 kotak.
Tapi karena ada situasi, kemudian saya langsung berasumsi, dia mau mempermalukan saya di hadapan 8 orang ini. Dia nggak tahu loh, saya hamba Tuhannya. Mantap ya Pak Bu ya? Sadis ya, asumsi itu ya. Saya ngomongnya apa? Oke Bu. Saya ngomongnya, yes Bu, senyum. Tapi saya punya asumsi, Ibu Sri sedang mencoba mempermalukan saya di depan umum. Pertanyaannya, orang lagi dalam situasi itu apakah memang mau mempermalukan? Kemungkinan besar kan ya tidak. Karena hanya kita memang satu orang umumnya satu kotak. Setelah semua dapat, kalau ada sisa baru kotak kedua. Kalau orang belum makan semua, ya kita nggak kasih porsi kedua. Tunggu semua orang makan dulu. Baru kita ambil porsi kedua. Tapi pikiran saya udah aduh saya dipermalukan karena suaranya keras. Terus ini, saya tidak dihargai karena loh, saya rohaniawannya bos. Gile, masa nggak boleh 2 kotak? Maksudnya, lagi pula itu cuma ayam bakar harga 30.000. 30.000 doang. Terus pikiran saya mulai ngawur ya Bapak Ibu. Asumsi saya udah mulai ngawur. Wah, pikiran cuma ayam doang 30.000. Waduh, brengsek juga ya si Ibu Sri ini ya. Kemudian habis itu pikiran saya udah macam-macam tuh. Saya bawa pulang ke rumah. Kemudian nanti saya ingat-ingat lagi. Oh, saya ingat dulu Bu Sri pernah begini. Oh, saya ingat dulu Bu Sri pernah begini. Oh, saya ingat dulu Ibu Sri pernah begini. Oh, Ibu Sri dulu pernah begini. Setannya Pak Bu. Jadi benar-benar sih setan kita bukan datang dalam dalam gerakan-gerakan ya Bapak Ibu ya, atau nongol gitu. Cuma dalam pikiran kita, merangsang pikiran kita untuk mancing terus. Ayo, itu ada memori kemarin. Tarik asik gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bedain fakta dengan asumsi. Nah, jadi Bapak Ibu harus bedakan. Nah, setiap kali Bapak Ibu kita nanti berkomunikasi, coba pikirkan yang dia ngomong apa. Nah, makanya saya kalau beberapa kali Bapak Ibu ngobrol, kalau yang saya perhatikan adalah apa kalimatnya, apa kalimat yang digunakan. Bahasa tubuh saya nggak bisa ingat, nggak selalu bisa ingat. Apa kalimatnya, apa situasinya saat itu, apa relasimu dengan orang itu sebelumnya, sehingga saya tidak buru-buru langsung mengatakan memang betul Pak, masalah itu Bu, gitu. Karena ada hal-hal yang tidak terceritakan. Jadi bedain fakta sama asumsi. Bapak Ibu yang punya pasangan, punya pacar, coba bedakan, oke ya, fakta dan asumsi. Nah, sekarang beberapa untuk cara kita ngumpulin, di bagian akhir malah. Ya, fakta dan asumsi. Cara membedakannya adalah begini. Bapak Ibu gunakan panca indera kita sepenuhnya. Apa yang orang itu katakan, oke ya? Yang dikatakannya apa? Yang Ibu Sri tadi katakan kepada saya, Lause makanannya 1 orang 1 kotak. Dia bukan berkata apa ya misalnya? Lause nggak tahu terima kasih. Kamu tidak menghargai jemaat lain yang belum makan. Paham ya Bapak Ibu ya? Dia tidak sedang ngatain itu loh. Yang sedang dikatakan adalah Lause nasinya 1 orang 1 kotak. Titik, tidak ada koma. Jadi apa yang orang itu katakan, bukan apa yang orang itu pikirkan. Karena kita nggak tahu apa yang dipikirkannya. Ya, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita tahu, kalimatnya itu. Kenapa saya harus marah? Barusan saya kemarin pulang dari Bekasi, terus ada orang, aku udah kasih lampu sen sebelah kanan Bapak Ibu. Terus kemudian dia orangnya mau terus dia klakson, tin. Waduh, buset banget nih, gue kok kesel banget. Muncul perasaan apa? Perasaan tidak dihargai. Aku merasa tidak aman. Gue udah kasih sen 3 detik sebelumnya mau ke kanan, lu memang mau kiri, lu lihat dari belakang lu yang di belakang lu yang ngarah harusnya. Tapi saya muncul asumsi, saya tidak dihargai, saya muncul perasaan tidak aman, ini orang kurang ajar sama saya, padahal saya sudah siapin. Faktanya apa? Dia klakson 3 kali dalam tempo yang cepat. Tin. Karena asumsi bisa beda, asumsi lain bisa jadi begini, boy, gue di belakang lo, hati-hati bos. Maksudnya bukan berarti menghina, bukan berarti mau menyerang, merendahkan, dan tidak menghargai saya. Dia cuma ngasih tahu, woi, gue di belakang, hati-hati, gue agak ngebut, kasih gue duluan. Tapi kenapa bahasa tubuh, tin, langsung saya kesel, Bapak Ibu, saya dongkol loh. Wah, brengsek juga nih orang gitu loh. Lah, padahal saya juga kadang-kadang melakukan hal yang sama. Saya kalau mau lewat mobil dari sebelah kanan dan dia kayak nggak tahu, saya klakson 3 kali dengan waktu yang cepat. Tin. Karena gue di samping, kasih jalan pelan-pelan lo. Tapi bukan bermaksud saya mau merendahkan si pengemudi truk
Paham ya Bapak Ibu ya? Bagi kita yang naik motor kita tahu, woi hati-hati gue di belakang. Aku nggak mau merendahkan si pengemudi truk, tapi waktu saya digituin sama orang di belakang, saya emosi. Nah jadi bedain fakta dengan asumsi. Asumsinya adalah dia mengklakson saya 3 kali dalam tempo yang cepat karena dia berusaha untuk menyerang, merendahkan, menghancurkan saya, mempermalukan saya. Faktanya adalah dia mengklakson 3 kali dalam waktu yang cepat. Tin tin tin. Asumsinya bisa banyak. Oke. Jadi apa yang orang itu katakan, apa yang orang itu lakukan. Saya kasih ibu, misalnya, bu ini bukan punya ya. Faktanya apa? Saya memberikan pointer kepada Ibu Rita sambil menoleh ke sebelah kiri. Sambil saya melihat ke arah lain. Ini faktanya. Oke, asumsinya bisa jadi tidak menghargai karena bagi kita Bapak Ibu, kita kan memang harus perlu melakukan seperti itu. Maaf Bu, boleh pointernya. Beberapa kali Bapak Ibu selama dengan saya dan saya perhatikan Bapak Ibu tidak noleh. Bapak Ibu nolehnya sama yang lain. Kalau saya cuma senyum aja. Oh iya. Memang sebagian dari jemaat modelnya bukan seperti itu. Bukan orang yang kalau mantap ya lihatnya ya kan kayak customer service ya. Oh selamat pagi Pak, ini bisa dibantu. Selamat pagi Pak, ini bisa dibantu. Jadi untuk apa? Hanya gara-gara saya tidak dilihat Bapak Ibu tiap kali salaman. Kadang-kadang saya perhatikan, kadang-kadang muncul asumsi saya. Kalau di Kartini, kadang-kadang kan ada pembicara luar. Kemudian hamba Tuhan kita jabat salaman di depan. Kemudian kan ada pendeta biasa kanan kiri, ada pendeta luar, Pak Yakub siapa gitu loh. Terus gua kadang-kadang kayak kadang-kadang saya merasa berasumsi, saya kadang-kadang merasa gitu ya, gua orang kecil ya. Jadi habis saya salaman sama saya, kadang-kadang pembicara luarnya di sebelah kanan saya, dia sambil matanya lihat pembicara luar. Yalah pendeta udah tua berwibawa gitu loh. Terus dia kok nggak mandang mata saya ya Pak Bu salam. Dan itu kejadian Bapak Ibu. Terus yang boleh pikir Per, hati lo itu lo busuk sekali ya. Padahal ya namanya orang gitu loh kan, orang pengen lihatnya lebih tua lebih senior. Apakah berarti orang yang mau jabat tangan ini tidak melihat pendeta berarti dia tidak menghargai saya sebagai hamba Tuhan? Iyalah ginilah gara-gara hamba Tuhan dalam. Terus saya ngomong begini Pak Bu. Memang di mana-mana nabi itu selalu kata-kata Yesus ya, nabi itu selalu diusir atau dihina kalau di negeri sendiri. Harus ada pembicara luar baru aku dihargai. Bapak Ibu udah mulai bisa bedain pelan-pelan ya. Apa yang orang itu katakan? Kalimatnya, bagaimana dia mengatakannya? Dia mengatakannya sambil begini, Pak boleh tolong ini nggak Pak atur ini, buat itu kacanya jadi putih. Nggak enak loh ngomong begini loh, ya kan? Tapi faktanya adalah Periadi sedang menyilangkan tangan sambil ngomong ke Pak Hui. Menyilangkan tangan itu udah banyak-banyak. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau belajar bahasa tubuh itu berdasarkan konteks keseluruhan tubuh. Orang bisa begini karena gini-ginan. Orang begini karena ya mungkin kebiasaan, dia senang, mirip kayak orang kalau lagi ngomong kan suka begini kadang-kadang ya. Bagi beberapa bahasa tubuh yang amatiran, mereka ngomong, lu itu nutup komunikasi sama saya. Duduknya begini. Woi, bentar. Kakinya begini, tapi badannya ngarah ke kamu. Ya enggak, orang begini kan bisa ke arah santai. Nah, kalau ada orang tuh duduk tuh begini gitu. Terus kita berasumsi, gak sopan yang ngomong sama saya. Bapak Ibu gak sopan dari mana? Belum tentu kan? Gitu. Nah, jadi antara fakta dengan asumsi harus dibedain. Jadi bagaimana dia mengatakannya, apa bahasa tubuhnya. Jadi beda, bahasa tubuhnya dia memicingkan mata. Oh, dia itu menutup mata. Oh, nadanya keras, volumenya keras. Nadanya itu agak turun ya, jadi kayak ambil makanan itu. Nah, kayak itu faktanya. Apakah arti dia nyenggak? Ya Bapak Ibu yang udah bergaul sama orang Batak kan nggak berarti kayak gitu. Woi, gimana kabarmu? Lagi marah atau lagi nanya kabar? Lagi nanya kabar gitu loh. Jadi bagaimana dia mengatakannya? Lihat situasinya. Apa situasinya? Kalau kita nggak tahu, klarifikasi, tanya-tanya. Jadi kalau nggak tahu, tanya. Kenapa kamu sibuk? Ini teman-teman yang pacaran, teman-teman yang menikah, bapak ibu yang menikah, selalu klarifikasi. Jangan berasumsi. Oh, kamu nggak sayang aku, kamu nggak perhatian aku, kamu nggak ada untuk aku. Tanya dulu, apa yang terjadi dalam hidupmu sehingga kamu berperilaku seperti ini? Tanya. Oke.
Hati-hati dengan kata selalu dan tidak pernah. Nah, masalah kita yang kedua adalah kenapa kita jadi konflik? Karena hati kita yang licik. Hati kita yang licik. Bapak Ibu ingat nggak ini? Oke ya. Ini saya akan ulang-ulang sampai Bapak Ibu muntah-muntah nih Bapak Ibu. Karena ini bagian yang penting. Kita tidak mau melihat orang itu dari perilakunya saja. Oh, dia berjabat tangan dengan saya. Oh, enggak. Kita pengen lihat apa kebutuhan kita. Nah, ini adalah bicara tentang kebutuhan-kebutuhan emosi yang orang miliki. Nah, kita harus hati-hati bahwa pertama, ini adalah kebutuhan emosi yang Tuhan berikan untuk kita. Kita memang sepenuhnya ingin diterima orang lain. Betul dong, iyalah, kita pengen diterima. Saya pengen merasa kompeten. Nah, ini salah satu berhala saya nih. Saya merasa diri saya kompeten. Saya merasa berharga dan merasa kompeten kalau gereja ini mandiri. Ini dosa saya, ini berhala saya. Oke ya, Bapak Ibu. Saya pengen merasa bebas. Saya nggak mau ada aturan. Kebutuhan emosi saya pengen bebas, saya pengen kerja di kantor juga jangan terlalu strict gitu loh, jangan terlalu strict, pengennya cukup fleksibel gitu. Saya itu punya kebutuhan pengen merasa terlindungi. Bagi kita ibu-ibu mungkin kita punya suami dan merasa aku berharap ya ada seseorang yang bisa melindungi saya. Itu perasaan yang valid dan benar. Tuhan berikan kita dengan kebutuhan. Yang menjadi dosa adalah ini menjadi berhala. Ini menjadi berhala. Ini menjadi berhala. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita ambil contoh pertama. Jadi waspada akan hati, di mana kita jadikan perasaan-perasaan kita sebagai Tuhan. Di dalam hati kita masing-masing. Makanya asumsi ini saya nggak pernah tahu. Saya tuh selalu lihat kalau Bapak Ibu ngomong begini, ada beberapa kemungkinan. Di otak saya selalu begitu. Saya nggak akan pernah mengatakan, oh dia pasti kata begini. Enggak. 1, 2, 3. Bisa jadi ada yang keempat, kelima, dan saya nggak tahu. Gitu. Jadi untuk bisa melihat kayak, oh ada beberapa kemungkinan. Oke ya. Perasaan-perasaan sebagai berhala. Jadi apa yang kita mau lakukan Bapak Ibu? Nah ini kita langsung ambil contoh nanti berikutnya. Jadi Bapak Ibu, perasaan itu bisa jadi berhala. Ingat ya, perasaan diakui, perasaan diterima, perasaan untuk kompeten di gereja ini saya Bapak Ibu. Gitu loh, saya merasa, bukan dihargai Bapak Ibu ya, saya merasa ada perasaan berharga. Dan bagaimana saya tahu saya merasa berharga kalau saya kompeten? Ya karena saya muda, kompeten saya apa? Gerejanya mandiri, jemaatnya 100, 200, 300, 400. Kebanggaan. Hati-hati. Jangan jadi berhala. Perasaan ini jangan jadi berhala. Kalau perasaan ini jadi berhala, ini akan mempengaruhi komunikasi. Contohnya kayak begini. Saya ngambil contohnya saya aja Bapak Ibu ya. Kemudian habis itu nanti setelah 3 tahun, setelah 1 tahun, Bapak Ibu mulai keluar nih satu-satu. Ada satu keluar, pindah, satu keluar, pindah, satu keluar, menikah, cara yang lain. Udah ada 3 orang yang hilang. Atau 4 orang, atau 5 orang. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan perasaan saya? Oh, faktanya adalah 3 orang itu keluar dari gereja. 5 orang itu keluar dari gereja. 10 orang itu keluar dari gereja. Faktanya dia keluar karena menikah. Itu kan fakta. Dia keluar karena ibadahnya mungkin kurang cocok. Dia keluar mungkin karena dia lagi pengen cari jodoh. Ya mau cari jodoh di mana? Ya, kita dikit Pak Bu, ya pengen carinya laki-laki yang banyak dong, poolnya. Ya masa nyari apa? Kan nggak usah bilang kita menikah sama orang percaya. Ya saya cari dong di gereja lain. Kan boleh dong, faktanya itu. Tapi apa yang terjadi dalam komunikasi? Saya mulai merasa, saya nggak kompeten ya Tuhan. Nah ini saya sedang mencoba untuk rentan. Bapak Ibu nanti belajar pelan-pelan ya. Saya merasa tidak kompeten tuh. Gue ngapain di sini 7 tahun? Asumsi. Wah dia tidak menghargai saya ya sudah 7 tahun ya. Aku udah berjuang banyak, aku udah mengeluarkan uang untuk ikutin pelatihan, bla bla bla. Kayak dia mereka nggak menghargai saya. Kagak, faktanya apa? Ya mereka pindah karena menikah, mereka pindah karena pengen cari jodoh. Mereka mungkin lagi pergi-pergi karena memang mungkin dia lagi ada kesibukan dan lain-lain yang nggak ada hubungannya dengan mereka sedang menyerah hati saya. Tapi karena ini menjadi berhalanya kita dan kita harus hati-hati apa berhala kita, langsung kita kena. Oke. Cukup tahu saja. Asik ya Bapak Ibu ya. Kan gitu kita kalau lagi berantem ya, cukup tahu saja. Nah jadi kita minta sama Tuhan, Tuhan aku berdosa, aku keliru, perasaan ini menguasaiku, Tuhan tolong aku. Stop. Jangan ditambah-tambah. Kemudian go artinya maju. Sekarang gimana ya merespons dengan benar? Apa yang terjadi? Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa mengkomunikasikannya? Ya saya tanya, kenapa nih? Gitu. Nah itu lakukan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu harus minta ampun sama Tuhan ya, karena itu dosa. Itu dosa. Waktu saya menjadi sakit hati karena saya merasa tidak kompeten,
dan saya marah, oh kamu tidak, gara-gara kamu tidak menghargai saya, ya saya udah capek-capek pelayanan 7 tahun, saya juga pengen keluar. Oh, kalimat-kalimat itu ngeri loh Bapak Ibu ya. Tapi itu ada dalam hati kita, harus stop, itu dosa. Oke, ingat ya Bapak Ibu, semua perasaan ini valid dan penting. Uang itu netral, penting. Tuhan berikan uang untuk Bapak Ibu bisa beli rumah atau beli makanan dan lain-lainnya. Uang bisa jadi berhala nggak? Bisa. Semua orang pengen punya pasangan. Ya pengen lah. Tuhan ciptakan apa? Wanita dan perempuan. Kita pengen punya pasangan, kita pengen punya sahabat. Benar ya? Oh iya, wanita dan pria. Gawat ini apa yang saya tonton di YouTube ya. Yang perempuan dan laki-laki. Oh, saya pengen punya pasangan nih perempuan, atau saya pengen punya laki-laki. Oh, saya pengen punya pacar, saya pengen punya sahabat. Penting nggak? Penting. Kita nggak hidup sendiri loh Pak Bu. Penting. Tapi pasangan kita bisa jadi berhala nggak? Bisa. Sahabat kita bisa jadi berhala, bisa. Perasaan kita juga sama. Perasaan ini baik pada dasarnya. Kita pengen merasa aman dari bahaya. Ya iyalah pengen merasa aman dari bahaya. Ada wanita, ada pasangan. Pengennya dia melindungi kita dong. Masa pengen merongrong kita? Ada Bapak Ibu yang pengen cari pasangan hanya untuk ujian iman. Ya enggak kan? Pengennya dapat pasangan kan yang mengasihi dan mencintai dan menerima dan mensupport. Kalau saya di PHK, kalau saya keluar dari pekerjaan saya, ada seorang figur yang ayo maju lagi. Ayo ibu-ibu, ada yang pernah ngomong begini nggak? Kalau suaminya lagi drop, ayo maju lagi. Ayo berjuang. Yuk kita doa sama-sama sama Tuhan. Oh gila Pak Bu, asik ya. Lebih indah dari surga. Bukan, surga lebih indah lagi ya. Hampir satu level seindah surga Bapak Ibu kalau gitu. Valid dan penting, tapi ini bisa jadi berhala. Masing-masing kita punya dosa masing-masing perasaan. Biasanya kita punya. Jadi hati-hati. Stop dan respons dengan benar. Contoh 1, kamu sibuk terus, nggak ada waktu buat keluarga. Dosa istrinya ini apa? Dia membiarkan perasaan tidak dikasihi, membiarkan dirinya diperhatikan dan didampingi sebagai Tuhannya. Kita belum ngomong ke suami ya, suami ini memang bisa macam-macam, bisa jadi ada yang brengsek sih. Betul, ada. Tapi kita asumsikan suami ini adalah orang yang namanya hidup lah ya, kerja, sibuk, ya namanya hidup gitu loh, nggak ada masalah apa-apa. Tapi apa dosanya istri ini? Dikasihi, diperhatikan, ditemani, dan didampingi. Ini orang-orang lemah. Nah ini, ini bisa terjadi, ini kalau kita terjadi, ini pasti kita akan cari biasanya pria mana aja yang kasih perhatian yang banyak nih. Tanpa mikir-mikir, tanpa punya standar yang jelas tentang pria. Hati-hati nih Bapak Ibu ya, hati-hati yang punya kebutuhan ini. Teman kamu jarang banget ikut, kamu nggak betah lagi ya, apa dosa teman ini? Dia merasa tidak terhubung, tidak berharga, tidak dianggap. Dia merasa keterhubungan, keberhargaan, dan diakui atau dianggap itu bagian yang penting dalam hidupnya. Oke, ini dosanya. Dia harus akui ini, Bapak Ibu. Jadi daripada dia nyalahin temennya, dia bilang, Tuhan apa yang terjadi dalam hatiku? Oke ya. Yang kedua, Bapak Ibu. Cewek, kok batalin janji kamu buat ketemu hari ini, kayaknya kamu gak serius sama aku. Nah, perasaan cewek ini dikuasai, tidak aman, tidak akut, dan takut ditinggalkan atau diabaikan. Nah, sekali lagi ini macam-macam ya, bisa jadi mungkin orang tua yang tidak memberikan kasih yang baik, mungkin ayahnya juga orang-orang yang ayah yang tidak begitu baik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada masa lalu biasa di belakang. Perasaan aman, dikasihi, dilindungi, dianggap penting menjadi berhala. Nah, ini yang menjadi sebentar. 4. PR makanannya satu orang satu ya, saya merasa dihakimi, dihina, dipermalukan. Kebutuhan saya terbesar adalah diterima, dihargai, dihormati, dan dianggap penting. Nah, disinilah kita kembali ke poin 1. Asumsi kita biasanya karena ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi perhatikan. Yang pertama-tama adalah bedakan fakta, Bapak Ibu. Apa faktanya? Belajar bedain. Oh ini fakta, ini asumsi. Oke, siap ya? Fakta, ini asumsi. Yang kedua, dari asumsi kita waspada akan hati kita. Perasaan-perasaan kita seringkali kita jadikan Tuhan dan kita jadikan berhala. Kita miskomunikasi karena kita merasa perasaan-perasaan negatif ini. Lalu caranya adalah stop. Langsung stop. Jadi Bapak Ibu kasih nama kebutuhan itu. Per, kamu lagi merasa kompeten. Nah, saya selalu ngomong ke diri, oh Tuhan,
Waduh, ada apa ini? Bentar, stop. Hati-hati. Kata-kata yang kau akan ucapkan 5 detik sesudah kamu stop akan berpengaruh dalam relasimu dengan orang lain. Oke. Ya udah diem. Kalau memang kita nggak bisa ngomong, diem. Karena kalau kita lagi terluka, kalau perasaan ini lagi menguasai, Bapak Ibu, semua yang kita katakan akan menyinggung orang lain. Hampir dapat dipastikan. Stop. Kemudian, kalau memang nggak bisa, kalau nggak tahu, stop, jangan berngomong. Kalau kita sudah tahu, responslah dengan berkomunikasi dengan benar. Senyum kah, tertawa, wah terima kasih ya, oh oke, siap, dan lain-lain sebagainya. Nah jadi Bapak Ibu semoga ini menolong, nanti kita akan latihan lagi lebih banyak, nanti di bulan Januari sama Februari Bapak Ibu ya. Semoga ini menolong kita dalam bangun komunikasi yang baik. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, tolong kami Tuhan, ada banyak hal yang sebenarnya kami masih perlu pikirkan lagi, kami perlu coba cerna dengan lebih dalam, kami masih perlu latih dalam kehidupan kami, biar kiranya Tuhan boleh tolong setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami pengen punya hubungan yang memuaskan dengan pasangan kami, pengen punya hubungan memuaskan dengan anak kami, kami pengen punya hubungan memuaskan dengan keluarga dari menantu kami, keluarga dari mertua kami, dari istri kami atau teman-teman kami atau kerabat kami. Kami pengen punya hubungan yang memuaskan Tuhan dengan satu sama lain di antara kami di sini Tuhan. Tapi kami sadar kami begitu banyak berhala di dalam diri kami, perasaan-perasaan yang menguasai kami Tuhan, dan bahkan tidak pernah kami cek Tuhan bahwa itu sudah mengkanker dan itu menjalar di dalam jiwa kami. Tapi Tuhan tolong bukakan mata dan bukakan mata hati kami, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat Tuhan, sehingga waktu nanti kami boleh berkomunikasi dengan orang, komunikasi kami itu jadi komunikasi yang sehat. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami. Hanya anugerah-Mu yang bisa memberikan kami kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.